Halo netizen, ini adalah Honda WRV RS. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah mengulas Honda WRV yang tipe E dan tipe RS with Honda Sensing. Sekarang kita akan mengulas Honda WRV RS yang non Honda Sensing. Jadi ini adalah varian tengahnya di lineup Honda WRV di Indonesia ya. Nah, untuk mobilnya ini ada di Honda Pondok Indah. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini. Jadi sudah smart keyless entry, ada 3 tombol, lock, unlock, dan ada remote engine start juga ya. Jadi pertama kita kunci dulu, baru tahan tombol yang ada di bagian bawah sampai mesinnya menyala. Nanti ada kedipan hazard 3 kali, 5 kali malah, untuk menandakan kalau mobilnya itu sudah menyala. Dan dia juga ada sistem smart entry ya, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Dia juga auto folding, dan untuk kunci tinggal klik tombol yang hitam ini. Tuh, dia langsung otomatis ngelipat lagi. Untuk interior sih nggak ada yang berubah banget ya dibandingin Honda WRV RS yang Honda Sensing. Untuk jok dia udah dilapis kulit, dan ada aksen merahnya juga ya yang banyak di bagian jok ini. Untuk pengaturannya juga lengkap, ada height adjuster, recline, dan sliding. Dan dia juga sudah ada side airbag ya. Jadi walaupun belum 6 airbag kayak yang versi Sensing, tapi tetap ada perlindungan dari samping ketika ada impact dari samping. Oke, sekarang kita sudah masuk di kabinnya Honda WRV RS, dan tadi ada peringatannya ya, kalau misalnya mau nyalain mesin tinggal injek pedal rem dan tekan start stop engine button di sebelah kanan sini. Dan kalau udah, ya udah, nih udah versi yang bisa dijalanin gitu ya. Jadi mesin udah nyala, transmisi udah bisa dipindahin, dan setir juga udah dilepas kuncinya. Oke, sekarang kita tutup aja, dan mungkin kita akan bikin startup lagi ya. Kalau misalnya dari keadaan mati, seperti biasa, injak pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, dia tuh ada dial sweepnya yang cakep banget ya di instrument clusternya. Oke, seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk yang RS ini udah dapat setir kulit dan pastinya electronic power steering. Pengaturannya sama seperti di kompetitor di kelasnya, hanya tilt, belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, tapi nggak ada tombol Bluetooth teleponi kayak yang versi RS Sensing ya. Di tengah juga ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan ada tombol MID yang sedikit lebih simpel ya, karena nggak ada pengaturan untuk adaptive cruise control dan lain-lainnya. Belum ada pedal shift. Untuk tuas lampu juga di sini belum auto seperti yang Sensing. Ada switch fog lamp depan juga, dan ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada tuas wiper intermittent depan belakang. Instrument clusternya mirip seperti produk-produk Honda yang selama ini udah ada ya, kayak BRV, HRV, dan lain-lain. Cuma bedanya kalau yang si WRV ini jarumnya dikasih warna merah biar lebih sporty. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengah ada MID yang ini lengkap banget ya. Dari konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM instan, trip A, trip B, temperatur udara luar, odometer, jam digital, dan fuel gauge. Di sini ada waktu berkendara dan kecepatan rata-rata, ada clock setting atau vehicle setting, bisa ngatur jam, display jam, meter setup. Ini ada settingan untuk temperatur udara luarnya mau lebih panas 3 derajat atau lebih dingin sampai 3 derajat dibandingkan suhu aktualnya. Trip A reset timing dan trip B reset timing, alarm volume controls, rear seat reminder. Fuel economy unitnya juga bisa diganti dari liter per 100 km atau kilometer per liter. Terus di bagian keyless access kita bisa atur bunyi beep dari keylessnya, light flash, bunyi beepnya nyala atau enggak, remote startnya mau dinyalain atau enggak, lighting, durasi dimmer lampu interior, headlamp atau off timer, setting door. Ini ada auto door lock, auto door unlock, walk away lock, keyless lock, security relock,
Auto folding mirror juga bisa dimatiin atau dinyalain. Dan balik ke settingan pabrik. Ada customize display juga, jadi kalau misalnya ada yang nggak suka kita tampilin, ini bisa dimatiin di bagian sini. Dan ada layar blank. Jadi kurang lebih segitu aja untuk di bagian instrument cluster dari Honda WRV RS biasa. Lanjut ke sebelah kanan, ini juga ada individual door warning ya. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, engine transfer button, ada tombol untuk mematikan stability control. Di bagian bawah ada tuas pembuka tangki dan kap mesin. Untuk pedal masih model gantung dan ada footrest untuk kaki kiri. Di bagian door trim, ini plastik keras di bagian atas, tapi di bagian tengahnya sini ada panel fabric dan ada panel kulit empuk yang di bagian armrest. Di bagian sini juga rame tombol ya, ada tombol untuk ngatur spion lipat, central lock, window lock, auto up down power window di sisi pengemudi aja, dan pastinya juga sudah ada anti jepit. Di bagian bawah ada door pocket sama speaker, ada seal plate dengan logo RS yang baru, sama ada Twitter di pojokan pintu situ. Sun visor pengemudi polos, spion tengah, manual dimming, ada lampu baca di sebelah tengah sini, dan ada sun visor yang sebelah kiri itu ada cerminnya. Ada grab handle, seat belt belum naik turun, tapi untuk headrest ini bisa di adjust naik turun. Lanjut ke bagian tengah, ada ventilasi AC, dan untuk head unitnya dia mirip seperti Honda WRV yang tipe E ya. Jadi walaupun dia sedikit lebih simpel dibandingin yang varian RS Sensing, tapi seenggaknya dia tetap ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini menunya lengkap sekali, ada USB juga, smartphone connection, Bluetooth, dan di bagian setting ini banyak banget yang bisa diatur. Ada voice command juga, volume di sini, dan ada port USB-nya di bagian bawah sini. Ada tombol hazard di sebelah kanannya, dan ada kamera mundur juga dengan 3 angle khas Honda. Bisa diatur juga brightness-nya dan kontrasnya. Di bagian bawah AC-nya single zone automatic climate control, sama seperti yang RS dengan Honda Sensing. Jadi suhunya di sini paling panas itu di 28 derajat tapi nggak ada heater. Sedangkan paling dinginnya itu di 18 derajat. Ada auto climate juga, jadi tinggal pencet auto, nanti dia akan menyesuaikan dengan suhu yang kita pilih. Ada on off AC, mode AC, tombol max cool juga, jadi satu tombol itu langsung ke posisi yang paling dingin. Dan arah AC juga bisa diatur, serta fan speednya ada di sebelah kiri. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, tapi nggak ada USB dan HDMI port kayak yang versi Honda Sensing ya. Ada tempat penyimpanan di sini, 2 buah cup holder untuk transmisi seperti ini. Dan saat ini Honda WRV di semua varian itu cuma tersedia dalam transmisi otomatis CVT aja ya. Ada PRND, Sport, dan low gear juga. Kemungkinan nanti akan ada versi manual juga, cuman belum tahu kapan. Ya istilahnya mereka mendahulukan yang versi otomatis dulu, karena sekarang ya lebih banyak orang yang beli Matic sih, jujur aja. Di belakang sini juga ada parking brake. Di bagian armrest ini juga yang bisa dibilang armrest sih, karena kurang menopang tangan ya untuk kita berkendara. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan. Glove box belum soft opening, dan ada panel soft touch di sebelah kiri, sama ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Honda WRV RS ini. Ya, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda WRV. Untuk handle-nya juga dia kayak kakaknya sih, HRV, yang ada di bagian atas, bukan di bagian tempat dimana normalnya pintu handle mobil sih ya. Nah, untuk di bagian belakang sini masih cukupan ya, gue bilang cukup karena bukan dengan lega juga. Di belakang sini, ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 2 jari setengah ya di belakang sini. Ada seat back pocket juga di kanan dan kiri, serta di belakang center console ini ada power outlet 12 volt. Untuk jok belakang juga sama, dia full kulit dengan jahitan merah. Seat belt ada 3 ya, cuman yang tengah itu sayangnya model yang 2 titik bukannya 3 titik, tapi seenggaknya headrest adjustable 3-3-nya. Belum ada armrest. Di sebelah kiri dan kanan ada grab handle, malah yang kanan ada gantungan bajunya, sama ada 1 buah lampu kabin yang masih bohlam di sini. Untuk di bagian door trim, yang di belakang nggak ada
panel soft touch di bagian armrest ya, tapi tetap ada panel fabric di bagian tengah sini. Handle pintu silver dan ada power window yang belum turun sampai habis, tapi lumayan besar, dan ada door pocket serta speaker. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Honda WRV RS ini. Jadi sekarang kita keluar dan kita cek ke ruang mesin. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda WRV RS ini. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan kode L15ZF. Dan ini adalah mesin yang paling bertenaga di kelasnya ya. Karena ya bisa dibilang ini mesin dari HRV ditaruh di bodi yang sekecil ini, lumayan ngacir sih jujur. Karena waktu itu gue pernah punya Air Moda Workshop untuk review di Kendara, itu tuh bener-bener enak gitu untuk dibawa ugal. Tenaganya 121 PS dengan torsi 145 Nm. Dan tadi ya transmisinya CVT ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ya nggak bisa dibilang paling rapi sih, cuman oke lah. Di bagian kap juga ada peredamnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Honda WRV ini juga ya yang paling fresh ya di kelasnya, karena di antara subcompact SUV seperti ini, contohnya Toyota Race, Daihatsu Rocky, Nissan Magnate, Renault Kiger, Kia Sonet, si WRV ini yang paling terakhir keluar gitu ya, makanya dia tuh kelihatan lebih fresh dibandingin kawan-kawannya yang lain. Dan bahasa desain solid wing face-nya Honda juga masih tetap ada ya. Di bagian depannya ada garis chrome di bagian grill atas, dan dia tuh modelnya kayak diamond grill gitu ya, ada kotak-kotak atau lebih ke checkered flag gitulah ya. Dan untuk yang versi RS ini dia ada logo RS dengan font baru di kiri bawah. Untuk lampunya yang versi RS ini sudah full LED ya, jadi ada DRL, lampu senja juga gabung ke DRL, sende sequential, dan low beam high beam juga full LED. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED. Lanjut ke samping, velgnya juga two-tone 17 inci ya, dengan ban 215/55 R17. Rem depan disc brake, di belakang tromol, tapi sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Khasnya mobil zaman sekarang yang ke SUV-SUV-an gitu ya, walaupun dia penggerak depan tapi tetap ada aksen SUV-nya. Dia ada black lighting di bagian samping, dan di bagian spion ada lampu sen LED juga. Di bagian atas ada roof rail yang nggak tahu sini bisa dipakai buat ngangkut barang atau enggak. Dan lanjut ke belakang aja. Untuk belakangnya juga cukup kosongan ya, maksudnya kayak dia kan kayak BRV gitu ya, yang lampunya tuh mojok di kanan dan kiri. Tapi kalau di tengahnya itu bisa lebih diisi kayak LED bar nggak atau apa, kayaknya akan lebih enak gitu dilihatnya. Karena tengahnya tuh jujur kayak terlalu kosong gitu, kayak nggak ada apa-apa ya, cuma logo Honda doang di tengah. Untuk lampunya yang LED itu cuman lampu senja dan lampu rem. Untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam. Ada emblem WRV di sebelah kiri dan ada emblem RS di sebelah kanan. Untuk di bagian kaca ada wiper tapi belum ada di fogger belakang. Ada spoiler dengan high mount stop lamp, serta ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah ada reflektor. Di bagian tempat plat nomor juga ada sensor parkir 2 titik dan ada kamera mundur di tengah situ. Sama ada aksen underguard plus muffler di sebelah kanan. Untuk bagasinya di sini ada tombolnya, bisa langsung dibuka. Dan untuk bagasinya ya lumayan ya, dibandingin lumayan cukup besar untuk belanja bulanan gitu ya. Di bagian bawah juga ada 4 toolkit, kayak dongkrak dan lain-lain, serta ban serepnya yang full size ya harusnya, cuman dia kaleng. Di sebelah kiri dan kanan ada gantungan belanjaan tapi nggak ada lampu bagasi. Oke, kita tutup aja. Dan di sebelah kiri, kalau yang versi RS dengan Honda Sensing kan ada kamera Honda Lane Watch. Karena ini belum, yang bawahnya polos aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda WRV RS ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian review. Dan tadi ya, untuk unit ini lagi ada di Honda Pondok Indah. Untuk kontak person dari salespersonnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.